ya, kita akan melihat mungkin ya beberapa dari teman yang sudah merencanakan artikel ya. Nah, Mangga mau siapa dulu? Silahkan. Ya, Mas Sidik dulu. Mau siapa dulu? Mangga mau siapa dulu? Silahkan. Yang duluan silahkan. Baik, Prof. Mungkin izin karena rekan-rekan yang lain belum Ya, mangga, hadir, mangga. mungkin akan izin duluan. Ya, siap, siap. Sebentar, Prof. Apakah sudah terlihat? Sudah, mangga. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan judul untuk tugas mata kuliah statistika terapan dengan judul Glamping sebagai inovasi baru dalam hospitality untuk menikmati alam atau merusak lingkungan. Latar belakangnya, industri pariwisata adalah salah satu penyumbang devisa terbanyak bagi negara. Pada situasi saat ini, wisata nomad atau nomadic tourism menjadi warna baru dalam dunia pariwisata di Indonesia. Kesibukan dalam bekerja setiap harinya membuat masyarakat jenuh dan ingin melepas rasa jenuh dengan berlibur ke tempat wisata alam. Salah satu kegiatan yang dapat menikmati alam secara langsung adalah kegiatan camping atau berkemah. Namun, kegiatan berkemah tidak dapat dilakukan oleh semua orang dikarenakan medan yang sulit untuk ditempuh, sehingga muncul glamping atau dalam singkatan, dalam artinya glamour camping atau camping dengan mewah yang merupakan kegiatan berkemah dengan yang mewah dan praktis sebagai solusi untuk menawarkan kenyamanan kepada tamu untuk menikmati kemewahan resort di alam hutan terbuka. Glamping Resort menjadi inovasi baru di bidang akomodasi dan pariwisata yang sedang marak belakangan ini. Menurut studi literatur, resort modern di jam pariwisata, resort itu adalah suatu perubahan tempat tinggal untuk seseorang di luar tempat tinggalnya dengan tujuan untuk mendapatkan kesegaran jiwa dan raga serta hasrat untuk mengetahui sesuatu. Ada beberapa jenis resort, itu resort town, beach resort, golf resort, spa resort, ski resort hotel, hot resort, dan mountain resort hotel. Definisi glamping menurut broker yaitu perpaduan leksikal dari glamour dan berkemah yang telah berevolusi dari kegiatan safari di Afrika, di mana menuntut wisatawan yang berasal dari Eropa dan Amerika untuk tidur di tenda kanvas yang mewah dan didukung oleh koki, pemandu porter, dan pelayan, sehingga dari fasilitas yang diberikan memberikan kenyamanan saat berkemah. Dalam definisi lain, glamping itu adalah tren baru dalam pariwisata outdoor yang menggabungkan kemewahan dan alam, kenyamanan dan rasa peduli terhadap lingkungan, serta memberikan eksklusivitas dan keunikan dalam menawarkan akomodasi yang outside the box. Glamping sangat digemari masyarakat karena pengunjung dapat melakukan aktivitas perkemahan dengan nyaman tanpa perlu repot membawa alat perkemahan dan sangat cocok untuk pengunjung yang suka hal yang praktis sehingga glamping dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Berdasarkan karakteristik dan tipologinya, glamping untuk menarik pengunjung dan memenuhi kebutuhan para pengguna glamping, karakteristik glamping yang menarik ada beberapa poin. Yang pertama, memiliki potensi alam dan pemandangan yang baik. Yang kedua, memiliki desain arsitektur akomodasi glamping dan interior yang unik dan yang menarik. Yang ketiga, menyediakan fasilitas penunjang yang mewadahi pelayanan yang baik. Yang keempat, memiliki akses yang mudah untuk dijangkau. Lalu untuk tipologi arsitektur pada glamping itu ada 4 jenis, yaitu yang pertama berbentuk pentagon seperti rumah mini,
Yang kedua berbentuk segitiga menyerupai karakter tenda. Yang ketiga bentuk geometri yang tidak beraturan. Yang keempat adalah bentuk bulat seperti gelombang. Jenis-jenisnya ini ada beberapa jenis. Ada rumah pohon. Lalu yang kedua menyerupai tenda kerucut, yurts, airstream, bell tent, tent cabin, dan safari tents. Lalu isu yang diangkat adalah kebutuhan masyarakat terhadap glamping. Yang selanjutnya meningkatnya pembangunan glamping oleh pengusaha hospitality, lalu menjadikan perubahan kondisi lingkungan alam terhadap ekspansi bisnis glamping. Dalam perubahan ini terdapat 3 poin. Yang pertama, kondisi lingkungan alam yang berubah. Yang kedua, degradasi lingkungan akibat kurangnya perencanaan lanskap yang merusak lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya pencemaran lingkungan. Ini adalah pembahasannya, di mana potensi alam dan topografi alam yang indah menjadi keunggulan sendiri dalam menarik wisatawan yang datang. Lalu potensi dan keindahan alam menuntut para pelaku bisnis untuk membuat sebuah akomodasi wisatawan yang dapat menunjang kenyamanan wisatawan. Berdasarkan dari Grand View Research atau GVR mengatakan pasar glamping meningkat pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan CAGR sebanyak 14,1% dari tahun 2021 sampai 2028. Bahkan Presiden Joko Widodo melakukan berkemah di IKR dan menilai wisata glamping akan menjadi sebuah tren yang baru. Lalu pembahasan glamping dan isu lingkungannya dengan meningkatnya akomodasi wisatawan setiap tahunnya diimbangi dengan perusakan lingkungan dan akomodasi glamping menjadi alternatif yang tepat. Di samping semakin tingginya minat glamping yang meningkat setiap tahunnya, fitur dasar dalam glamping yang tidak berubah hingga saat ini adalah sebuah karakter hunian yang berkelanjutan, tidak merusak lingkungan, dan temporer untuk alam terbuka, sehingga jenis glamping yang seperti ini seolah tidak menghilangkan karakteristik dalam berkemah itu sendiri. Selain itu, isu lingkungan yang sering terjadi akibat pembangunan akomodasi wisata berupa degradasi lingkungan. Yang paling umum di suatu objek wisata adalah meningkatnya pencemaran. Lalu degradasi lingkungan terjadi akibat kurangnya perencanaan pembangunan yang merusak lingkungan. Terdapat pula fakta yang menunjukkan bahwa 40% energi dan material dunia dikonsumsi oleh bangunan gedung, bukan dari pencemaran asap dari polusi pabrik dan lain-lainnya. Saya menemukan beberapa pembahasan dari luar negeri, dari jurnal Elsevier, di mana jurnal ini memberikan kesimpulan bahwa studi ini mempertimbangkan penggunaan lahan pesisir untuk perkemahan yang terletak di salah satu bagian di Australia. Studi ini memiliki relevansi global sebagai contoh perubahan yang terjadi melalui lingkungan neoliberalisme yang dapat mempengaruhi adaptasi terhadap lingkungan dan perubahan iklim. Lalu ada jurnal selanjutnya dari jurnal ilmiah mahasiswa dari 11 Maret Surakarta yang membahas tentang penerapan arsitektur ekologis pada perencanaan fasilitas glamping dengan edukasi florikultura di Bandungan. Yang kesimpulannya pada perencanaan fasilitas wisata glamping ini menerapkan beberapa prinsip arsitektur ekologis pada tapak, bangunan, dan aspek lingkungan yang lainnya seperti merespon iklim setempat, memelihara sumber daya alam, penghematan energi, penggunaan material lokal alami, dan pengolahan limbah. Penerapan prinsip ekologi juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan pada tapak, yaitu daerah Bandungan yang berada di lingkungan perkebunan persawahan, maka keasliannya dengan cara memperhatikan keasiran lingkungan harus tetap terjaga agar tidak terjadi kerusakan akibat perencanaan objek. Sebagai saran untuk pengembangan glamping yaitu dengan cara memperhatikan keasiran lingkungan sehingga pengunjung dapat mendapatkan pengalaman yang berbeda namun dengan suasana yang sama seperti berkemah secara tradisional. Namun keberadaan glamping khususnya di Jawa Barat, ini ada beberapa resort yang ada di Jawa dan di Jawa Barat. Mungkin bisa dilihat keberadaan masa bangunan yang ada itu merusak keberadaan pohon-pohon itu sendiri, bahkan lingkungan alam.
Lalu ini ada juga perubahan keberadaan glamping yang merubah kondisi topografi di mana yang seharusnya di pinggir sungai ini menjadi lingkungan yang sebenarnya untuk perizinan ini berbahaya sehingga bisa meningkatkan resiko apabila terjadi bencana alam seperti air bah. Namun di sini ada tamu dan ini bisa mengancam kenyamanan dapat mengancam jiwa gitu. Lalu di sini juga ada Trizara Resort di mana mereka membangun sebuah glamping juga yang sebelumnya ini adalah sebuah lahan perkebunan yang dipenuhi oleh pohon-pohon, namun bahkan sampai 70%-nya area tersebut ditebang dan dibangun menjadi sebuah area. Lalu ini juga beberapa contoh keberadaan glamping yang merubah sistem alam tersebut. Bahkan ada juga tren dengan camper ground yang sebelumnya ini adalah area pohon, area tersebut dirusak keberadaan pohon-pohonnya menjadi sebuah lapangan hijau, namun keberadaan pohon itu sendiri dihilangkan sebagian besarnya. Kesimpulannya, meningkatnya pangsa pasar glamping dapat direspon dengan baik karena dapat meningkatkan devisa negara terhadap pariwisata. Lalu yang kedua, perlunya diciptakan kebijakan khusus terkait resort glamping oleh pengusaha hospitality dan institusi terkait agar dapat menyesuaikan topografi dan tidak merusak lingkungan. Ketiga, analisis mengenai arsitektur glamping, lanskap, dan lingkungan agar dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk pada hari ini. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Bang Irfan ya yang sudah memaparkan. Ini rencananya di mana Pak publikasinya? Rencananya Karena untuk penelitiannya masih sekitar di Kota Bandung, Pak. Khususnya di Bandung Utara dan Bandung Selatan. Ada banyak objek-objek wisata yang saat ini sedang saya ambil datanya. Dari objek-objek tersebut akan dibuat sebuah parameter di mana apakah ada parameter kerusakan lingkungan, pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya, Pak. Nah, dari ya, situ mungkin dapat penilaian statistik nilai baik atau buruknya dari beberapa sampel objek yang akan diambil. kalau jurnal yang dituju apa rencananya? Kalau jurnal yang dituju untuk isu yang diambil kebetulan belum ada, Pak. Jadi untuk jurnal-jurnal yang Irfan peroleh itu pada eh, kebanyakan itu adalah membahas tentang perancangannya itu, Ya, tapi tidak meneliti tentang isu-isu isu-isu perubahan kerusakan lingkungan. ya, ya. Nanti bisa ke jurnal lingkungan mungkin ya. Jurnal coba di searching nanti jurnal-jurnal tentang lingkungan ya. Ini mungkin Baik, di yang punya program studi lingkungan itu ada di IPB gitu ya. Nah, di Unpad itu ada kan, jadi bisa searching jurnal-jurnal yang terkait dengan lingkungan. Baik, terima kasih Pak Irfan. baik. Berikutnya Terima kasih, siapa Prof. yang mau mencoba menyajikan tidak lengkap juga tidak apa-apa. Kan sambil berproses gitu. Enggak ada yang mau rencana judul apa gitu. Silahkan. Izin mungkin Prof, Sidik saya dulu Prof enggak? ya. Sidik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan kali ini mungkin saya izin untuk asistensi Prof terkait rencana untuk artikel jurnal. Kalau misalnya yang sudah disampaikan Kang Irfan itu kan lumayan detail secara data-datanya, mungkin saya masih belum sebanyak itu, Prof. Apa? Nah, jadi terkait rencananya judulnya sendiri, kita coba ingin mengkaji terkait luasan standar rumah sakit berdasarkan Permenkes
yang coba dievaluasi terhadap desain-desain yang saat ini sedang berjalan seperti itu. Jadi saat ini memang Kemenkes ini sedang cukup gencar membangun beberapa rumah sakit vertikal di beberapa kota, di antaranya sebetulnya ada 5 kota, 5 wilayah. Nah, di antaranya ada rumah sakit vertikal di Makassar, kemudian ada rumah sakit vertikal di Surabaya, kemudian ada juga rumah sakit vertikal di IKN. Yang satu lagi di Papua, dan kalau tidak salah satu lagi di Riau gitu. Hanya saja mungkin terkait data yang nantinya akan diambil dari 3 rumah sakit ini gitu, Prof. Jadi nantinya yang akan dilakukan adalah proses untuk mengevaluasi apakah standar yang sudah ditentukan oleh Permenkes ini relevan dengan aktual kondisi desain rumah sakit yang sudah direncanakan di ketiga lokasi ini. Jadi dari Permenkes sendiri sebetulnya sudah banyak mengeluarkan pedoman-pedoman yang memang setiap tahun selalu ada update gitu ya, penyesuaian atau perubahan seperti itu. Hanya saja semakin ke sini untuk pedomannya sendiri sebetulnya tidak sejelas pedoman-pedoman yang sebelumnya, di mana ini yang saya coba tampilkan ini adalah pedoman yang dikeluarkan pada tahun 2012. Nah, di pedoman ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa dari Kemenkes ini sudah memberikan perkiraan terkait koefisien kebutuhan luas yang perlu disediakan untuk sebuah fungsi rumah sakit. Misalnya untuk rumah sakit pendidikan itu diplotkan luasannya kurang lebih di sekitar 110 meter persegi di setiap jumlah tempat tidur. Artinya kalau misalnya kita merencanakan rumah sakit dengan kapasitas 500 tempat tidur, maka area yang dibutuhkan untuk bangunan rumah sakitnya adalah seluas 55.000 meter persegi, seperti itu. Kemudian ada juga kategori untuk rumah sakit tipe yang lainnya, misalnya yang non pendidikan itu disarankannya adalah sekitar 80 sampai 110 meter persegi per setiap tempat tidur. Juga mungkin selanjutnya ada juga rumah sakit yang non pendidikan dengan kasus-kasus jumlah bed tertentu nantinya menyesuaikan terhadap standar luasan yang disarankan seperti itu. Di mana di sebelah kanan mungkin terlihat ada koefisien luasan untuk kebutuhan fungsi-fungsi sesuai dengan fasilitas dari rumah sakit itu sendiri. Misalnya untuk instalasi gawat darurat itu diperkirakan luasannya sekitar antara 1 sampai 1,5 dari jumlah tempat tidur. Artinya kalau misalnya 500 tempat tidur, maka luasan yang dibutuhkan untuk IGD ini kurang lebih sekitar 500 meter sampai 750 seperti itu. Nah, ini yang nantinya akan coba saya kaji dari 3 rumah sakit yang akan menjadi sampel, apakah koefisien ini sebetulnya masih relevan atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah beberapa perkembangan terkait standar untuk luasan yang ditentukan dari Permenkes untuk beberapa fungsi fasilitas kesehatannya. Memang tidak semakin ke sini sebetulnya semakin tidak tegas menyebutkan bahwa butuhnya berapa gitu ya. Jadi sifatnya ini adalah perkiraan minimum yang disarankan seperti itu. Cuman dalam proses perjalanan desain biasanya ada hal-hal lain yang mempengaruhi terhadap peningkatan luasan dari sebuah rumah sakit, misalnya terkait ketersediaan untuk fasilitas kebakaran, kemudian untuk fungsi-fungsi MEP yang saya rasa sih mungkin tidak terperhitungkan di standar yang sebelumnya seperti itu. Jadi kurang lebih mungkin seperti itu, Prof, untuk gambaran terkait rencana penugasannya. Yang akan dilakukan adalah mencoba menganalisa apakah standar yang ada ini masih relevan dengan 3 sampel rumah sakit terbaru yang saat ini memang sedang dibangun oleh Kemenkes seperti itu. Ya, Terima kasih. oke. Baik, terima kasih. Ini evaluasi standar ya. Permenkes
Berarti nanti yang dievaluasi terhadap apa? Terhadap desainnya, atau terhadap terhadap mungkin yang sudah jadi? Sudah jadi belum nah nih? ini saat ini sebetulnya sedang proses konstruksi, artinya desainnya sudah Ya. final dengan Hmm. parameter-parameter yang sudah final ya. Jadi artinya Hmm. luasan-luasan yang ada sekarang datanya sebetulnya adalah luasan yang nantinya akan dibangun seperti itu. Ya, ya. Berarti walaupun terhadap desain, ya desainnya yang sudah pasti gitu ya. Betul, yang sudah Betul. pasti, yang Oh, sudah diperoleh persetujuan desainnya oleh Kemenkes gitu. iya, iya. Ini sudah didapat izin ya dari Kemenkes. Nah, kemudian nanti dilihat apakah relevansinya berapa gitu ya. Betul, Ya, betul, bahwa relevansinya kira-kira berapa persen gitu ya, betul. relevannya. Nah, kenapa memilih tiga ini ya? Ini Kenapa alasannya? alasannya lebih ke mungkin ini data sih sebetulnya Prof. Jadi datanya memang mungkin bisa lebih mudah Ya, diakses karena kebetulan datanya apa ada di teman-teman yang mengerjakan juga nih, teman-teman ya, satu satu kantor yang ya, oke. kebetulan terlibat gitu. Prof. Hmm. Ini tipikal nggak antara Makassar, Surabaya, IKN? Ini beda-beda Beda, beda sebetulnya. kelas ya? Oh, Beda-beda hanya saja hmm. mungkin secara kelas ini hampir sama semuanya hampir Hmm. di kelas antara A dan B yang nantinya mungkin di apa sebentar Ya nggak apa-apa. Hmm. yang nantinya mungkin saya evaluasi ini terkait apakah saat ini kondisinya masih relevan di kisaran antara 110 sampai Hmm. misalnya antara 80 sampai 110 Ya, atau ya. justru dia luasannya sebetulnya lebih tinggi lagi gitu yang dibutuhkan gitu dari Hmm. ketiga desain rumah sakit tadi. Ya, ya. Oke. Jadi yang tipik, yang dekat, yang mana itu? Yang Makassar sama apa? Yang kelasnya sama? Yang kelasnya sama ini yang Surabaya dengan yang Makassar. Oh, Ini kelasnya artinya sama. maksud saya bisa hanya dua gitu ya? Oh, Ya tidak bisa usah mungkin. Iya, tiga iya. gitu ya. Kalau tipikal kan Oh, iya, iya. terlalu capek. Misalnya di kelas A, kelas A ini kelas apa? Yang Yang kelas Makassar A, ini A sama A, Surabaya yang A. Surabaya A gitu ya. Nah, Betul. mungkin nanti udah aja yang berdasarkan kelas gitu, Oh, nggak iya. usah terlalu banyak. Oh, iya. Ya kan kalau Dua ya aja hal ya. dua aja misalnya terserah mau Makassar atau Surabaya itu salah satu gitu ya. Iya, Kemudian yang satu yang IKN yang B gitu ya. iya, B berarti yang A dan yang B gitu. Tidak usah tiga gitu kan kalau tipikal, iya. atau ada kekhasan antara Makassar dan Surabaya walaupun satu tipe. Nah, sebetulnya memang konteks ininya berbeda ya. Ada mungkin ada pertimbangan-pertimbangan terkait lokasi dan apa eh, target mungkin ya, Prof ya. Ya, Dimana kan yang ya, kalau di IKN mungkin karena penduduknya belum terlalu banyak, ya, eh, rumah sakit yang di apa sediakan saat ini mungkin tidak sebesar ya, yang di Surabaya dan Makassar gitu. ya, ya. Nanti itu rencana itu saya ambil ini sih rata-rata misalnya di Makassar luas rawat inap dengan sekian bed itu 1.000 meter misalnya. Kemudian Ya. di Surabaya dengan sekian bed ini misalnya 2.000 meter. Nanti saya Hmm, coba ambil dirata-ratakan sebetulnya kurang lebih luasan untuk satu bednya itu perlu berapa dari apa tiga sampel hmm. ini gitu. Ya, boleh juga kalau mau ada kekhasan antara apa Makassar dan Surabaya gitu ya. Kalau EKN kan pasti ya, Ya, N pasti khas. Nah, kalau Surabaya dan Makassar punya karakteristik yang sama, nah mungkin di salah satu gitu. oke. Itu untuk analisisnya supaya tidak terlalu. Kan kalau dua hal yang sama ya dianalisis kan capek tapi gunanya Oh, nggak terlalu nggak terlalu terlalu banyak ya. banyak gunanya karena kan Hmm, berada pada kelas yang sama misalnya iya, pada kondisi yang sama kecuali kalau ya ada
sama tapi ada hal khusus gitu ya. Nah, itu boleh. Itu di teknik sampling kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau ada dua hal yang homogen ya kita pilih satu aja gitu ya. Gitu di sampling kira-kira seperti itu. Tapi kalau ada hal yang khusus dari Makassar dan Surabaya berbeda ya apa? Tetap walaupun ingin dua itu sudah cukup. Mangga di ini kan aja, Iya, dipikirkan aja nanti. siap, siap, Prof. Siap ya. Oke. Nantinya mungkin apa boleh dipersempit ya, ini kan secara fasilitas cukup banyak ya, Prof, Ya, dari boleh. 1 sampai Liga 2. Misalnya Ya. saya analisis hanya misalnya polikliniknya saja atau rawat inapnya saja gitu, Prof. Ya, boleh, boleh. Boleh ya? Fasilitas utama aja Oh, yang harus ada. Nah, iya. terserah mana Oh, gitu ya. ya, Yang baik, Prof. ruang kamarnya atau apanya gitu ya. Ya, Ya baik, Prof. dibatasi aja. Nanti kan ada pembatasan masalah ya. Ya, Dari 2,14 itu kan misalnya yang paling mencirikan rumah sakit ya kan kayak dapur itu kan di semua juga ada dapur. iya, Nah, betul, yang itu betul. gitu. Silakan Oh, dipilih, oh, baik. ya dibatasi. Ya, Oke, mungkin itu, Prof. ya boleh lanjutkan ya, silakan. Siap. Baik, terima kasih Yang Sidik ya. Jadi bisa analisis dokumen ya lebih ke. Pak kita mau duluan kita Boleh Pak. boleh silakan. Mungkin sehari ini Saya izin, 4 orang atau berapa lah. saya izin share screen ya Pak. Ya, mangga mangga. Jadi untuk rencana tugas statistika terapan ini saya digabungkan dengan RPK Pak. Jadi Ya, mangga mangga. RPK-nya judulnya mengenai bentar, pengalaman eh, pengalaman pengguna berkebutuhan khusus dalam menggunakan bangunan transportasi publik khususnya pada stasiun. Eh, sebentar. Ini berikut untuk pendahuluannya, ada fenomena pengetahuan yang ada tentang masalah, kemudian ada keterbatasan dan ada rumusan masalah. Kemudian untuk metodenya sendiri saya menggunakan wawancara dan observasi. Nah, wawancaranya ini saya akan mengelompokkan karakteristik penggunanya. Sebenarnya tugas RPK ini udah dikumpulin kemarin, Pak. Jadi mungkin nanti pas apa ya di submit ke jurnal, mungkin nanti pasti kan ada yang perlu dibenerin lagi ya, Pak, perlu dikoreksi lagi. Untuk hasil dan pembahasannya, eh, untuk yang saya masukin bentuk statistikanya seperti ini, Pak. Jadi sebenarnya apa ya kemarin diminta bututin minimal untuk partisipannya ini 10 orang. Alhamdulillah saya sudah dapat 10. Nah, saya masukkan untuk karakteristik penggunanya di sini ada dari gender, terus ada range usia, ada tempat tinggal, pekerjaan, ada frekuensi penggunaan transportasi, kemudian ada tipe penggunanya. Tipe penggunanya saya bagi 4, ada disabilitas, ibu hamil. Ini sebenarnya harusnya bukan ibu tapi orang tua dengan batita atau balita, kemudian ada lansia. Nah, kemudian karena pengguna ini dia pasti pernah menggunakan moda transportasi yang lebih dari satu, jadi saya kelompokkan di sini ada LRT, KRL, MRT seperti itu, Pak. Nah, sebenarnya ini apa ya? Saya masih kurang yakin sebenarnya Pak sama bentuk statistiknya yang seperti ini. Mungkin jika ada masukan dari Pak Johar seperti itu. Sini untuk penjelasan dari persentase apa proporsi dari karakteristik pengguna. Dan setelah dari pembahasan karakteristik ada hasil dari wawancara. Kalau dari hasil wawancaranya saya belum masukin ke PPT Pak, tapi udah dimasukkan ke Word ke format artikel seperti itu.
Dan dari format artikelnya karena instrumen untuk pengumpulan datanya berupa wawancara, jadi hasilnya lebih ke deskripsi hasil wawancaranya itu sendiri, seperti itu. Itu mungkin Pak untuk tugas statistika terapannya. Baik, saya kira cukup ya untuk menyajikan data seperti ini gitu ya. Ada tabel, kemudian ada grafik ya. Mungkin pada artikelnya ya pembahasannya mungkin lebih nanti di pembahasan gitu ya. Di data itu kan ada data seperti ini kira-kira ya. Ini bisa dijelaskan gitu ya. Jelas, kemudian apakah ada penelitian-penelitian lain gitu ya yang sejenis kan di dalam membahas permasalahan ini gitu ya. Tadi judulnya itu apa yang kebutuhan khusus ya? Coba mundur. Pengalaman pengguna berkebutuhan khusus menggunakan stasiun, Pak. Ya, istilah berkebutuhan khususnya itu ya definisinya apa ya? Definisi berkebutuhan khusus. Soalnya Berkebutuhan khusus di sini lebih bentar. soalnya kan biasanya berkebutuhan khusus itu ya yang kalau anak-anak kan ABK ya, anak berkebutuhan Iya, berkebutuhan khusus yang ada kelainan gitu ya. Nah, iya, apakah tadi ada ibu hamil, ada apa disebut iya. berkebutuhan khusus ada definisi aja. Kalau kalau Hmm, secara definisi berkebutuhan khusus di sini pengguna yang secara mobilitas ketika mereka hmm, bermobilitasnya ini terhambat, tidak bisa secara mandiri ya, ya, untuk bergerak, ya. seperti itu, Pak. Jadi bukan definisi kan dalam banyak pengertian kebutuhan khusus itu adalah disabilitas gitu ya. Bukan itu saja berarti ya. Iya, Ada definisi iya, lain. bukan itu saja. Ya, ya nggak apa. Kan yang penting Iya, ditunjukkan definisinya dari siapa gitu ya. Ada ya. hmm, iya, Pak. Ya, definisinya ada dari siapa gitu. Itu kan yang penting nggak apa-apa. Soalnya kalau Iya, pengertian umum berkebutuhan khusus itu biasanya terbatas ya biasa. Nah, tapi kalau ada yang mendefinisikan empat tipe pengguna ini masuk disabilitas, masuk berkebutuhan khusus itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan ada dasarnya ya, ada dasarnya. iya. Soalnya Oke. kalau saya lihat eh, ini Pak apa? Kalau saya lihat referensi dari luar negeri, mereka nyebutnya eh, pengguna dengan eh, pengguna dengan mobilitas terbatas, Itu bukan aja mungkin secara ya, berkebutuhan lebih khusus. tepat. Oh, Iya, iya Pak. kalau Iya, berkebutuhan khusus di Indonesia itu kan ada ABK ya, anak iya, berkebutuhan khusus. Nah itu biasanya iya, lebih fokus pada disabilitas gitu ya. iya. Diganti aja sama Hmm. yang itu judulnya yang tadi apa tadi? Oh, iya Pak. Mobilitas Jadi atas ya. pengguna dengan mobilitas Nah terbatas. itu aja sudah clear kan ya Hmm, kalau itu. iya, Kalau itu sudah clear. Kalau berkebutuhan khusus belum clear karena banyak yang mendefinisikan hanya disabilitas saja gitu. Ya, Pak kita, iya, oke, sip. Nah, iya, tinggal diganti ya istilah-istilahnya. Istilah-istilahnya iya. diganti nanti ya, sesuai rujukan. Baik, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Oke, masih ada satu orang lagi kalau ini. Saya Prof. Siap, Pak Takdir. Cukup satu orang lagi aja dulu ya. Izin izin share screen Prof. Ya, siap, siap. Terima kasih. Eh, untuk rencana jurnal yang saya akan bikin yaitu judulnya optimalisasi kapasitas penggunaan lahan parkir, studi kasusnya pada coffee shop kekinian yang di Jalan Anggrek, Kota Makassar. Pendahulunya sudah saya bikin di mana
Coffee shop sendiri merupakan salah satu tempat kekinian yang sedang banyak digemari oleh masyarakat. Selain dari tata ruang yang menjadi daya tarik masyarakat, salah satu yang diperhatikan untuk menambah kenyamanan konsumen adalah kebutuhan infrastruktur, yaitu lahan parkir. Itu kutipan dari Ananda 2023. Di sini ada banyak kutipan yang saya ambil dari Samsurial dan ada juga dari Ivan Subaili, di mana di sini parkir dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan di tempat tertentu selama waktu tertentu, tergantung pada selesainya kebutuhan pengendara atau sebagai keadaan di mana kendaraan tidak dapat bergerak karena pengemudinya ditinggal. Di sini terkhusus di Jalan Anggrek sendiri dikarenakan terdapat coffee shop kekinian yang ramai dikunjungi oleh masyarakat di waktu hari kerja. Nah, ini yang menjadi apa uniknya karena kapasitas pengunjung yang paling banyak itu di waktu hari kerja. Terkadang lahan parkir coffee shop sendiri ini sering dipenuhi oleh kendaraan, bahkan tempat yang seharusnya bukan lahan parkir dijadikan sebagai lahan parkir disebabkan lahan parkir coffee shop itu sudah penuh. Olehnya itu, coffee shop ini perlu melakukan penataan ruang parkir yang baik dengan tujuan untuk memastikan kendaraan dapat dengan mudah masuk dan keluar di area parkir tersebut agar terhindari kemacetan atau kepadatan yang berlebihan. Selain itu, hal perlu diperhatikan ialah kebutuhan satuan ruang parkir yang berbeda. Penentuan satuan ruang parkir didasarkan pada dimensi kendaraan, ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan yang besar seperti mobil. Sementara ruang parkir yang lebih kecil untuk pengendara sepeda motor. Itu menurut Milano 2022. Ketidakcukupan ruang parkir sehingga kendaraan pengunjung yang akan parkir di lahan parkir coffee shop tersebut menyebabkan masalah kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, penting untuk membuat ruang parkir yang dapat menyelesaikan satuan ruang parkir untuk memenuhi kebutuhan pengguna parkir secara efektif. Dengan optimalisasi penataan atau perubahan konfigurasi ruang parkir, segala langkah yang diambil sebaiknya didasarkan pada studi terperinci mengenai pola parkir yang ada dan kebutuhan aktual pengguna parkir. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalisasi kapasitas pengguna lahan parkir coffee shop yang ada di Jalan Anggrek, Kota Makassar. Sedangkan metode yang digunakan ini menggunakan pendekatan untuk mempelajari perilaku pengguna parkir dalam aksesibilitas lokasi pusat kegiatan komersial. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah survei lapangan dengan pengumpulan data melalui desain kuesioner, kemudian dianalisis dengan metode regresi untuk mendefinisikan kajian hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas atau variabel yang tidak tergantung pada variabel yang lain. Pemanfaatan metode ini dilakukan untuk menentukan variabel penelitian. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang terkait dengan sistem kegiatan parkir komersial di coffee shop di Jalan Anggrek, Kota Makassar, seperti volume kendaraan masuk dan keluar, durasi kendaraan, dan pengguna parkir. Untuk sementara baru sampai itu, Prof. Yang maksudnya untuk anunya Ya, ya, oke. ini masuk ke Baik. hasil sama Ya, pembahasan. ya, nanti dilanjutkan ya ke hasil dan pembahasan. Kalau datanya sudah punya data belum? Sudah mulai eh mencari data? Ya, sudah mulai, Prof. Oh Kemarin sih ya, sudah oke. sempat foto-foto yang pas di Ya, jam kerja dan di waktu hari Minggu. ya, ya. Baik, baik. Baik, ini rencananya jurnal apa yang dituju? Sudah ada belum Yang apa, Prof? jurnalnya? Jurnal yang akan dituju sudah ada belum? Mau ke Jare, ke apa gitu ya? Nama Kalau jurnal kemarin sih rencananya. karena ini kan saya maksudnya saya ikutkan Pak Juang juga, Prof. Oh Dan iya, masalah apa prasarana hmm. kemungkinan ke jurnal sipil, Prof. Oh iya, yang kayak punya Pak Irfan ya? Pak Irfan Eh, kemarin Kemarin saya ada lihat punyanya Pak Ivan Subaili, Pak Prof. Irfan. Nah ya punya Ya, Pak betul, Irfan ya Prof. nggak apa-apa. Siap, Prof. Ya ya bisa. Oke, baik teman-teman ini mohon maaf saya sudah ditunggu mau ke Jakarta jam 2. Jadi sisanya mungkin 2 minggu lagi ya. Minggu depan merah kalau nggak salah ya. Iya, Nah, Prof. minggu depan Merah. merah. Jadi minggu depannya lagi mungkin semuanya sudah memaparkan ini ya,
memaparkan memaparkan artikelnya gitu. Memaparkan artikelnya di minggu depan gitu ya. Ini mohon maaf Siap. saya di jam 2 sudah ditunggu mau berangkat Jakarta. Mungkin bisa difoto dulu Kang Ivan. Boleh, baik, Prof. Untuk rekan-rekan, jika berkenan, dipersilakan untuk membuka kameranya. Baik, izin saya screenshot. 1, 2, 3. Baik, sudah di Ya, screenshot. baik. Terima kasih, Prof. Terima kasih teman-teman. Jadi yang sisanya kita selesaikan 2 minggu yang akan datang ya. Karena minggu besok kalau nggak salah tanggal merah ya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan sama baca. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Wabarakatuh.